Penyebab tingginya pasien COVID-19 pada anak. Pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum selesai. Virus yang mewabah sejak Maret tahun lalu semakin menyebar luas. Tak lagi orang dewasa, virus SARS-CoV-2 ini juga bisa menyerang anak-anak. Bahkan saat ini, jumlah anak yang terpapar virus COVID-19 semakin tinggi. Lantas, faktor apa saja yang menyebabkan jumlah anak terpapar virus COVID-19 semakin tinggi? Penyakit yang disebabkan virus COVID-19 ini memang menyerang sistem pernafasan. Bukan hanya orang dewasa, namun kasus ini juga terjadi pada anak-anak bahkan balita. Menurut Direktur Eksekutif Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF, Henriette Fore mengatakan saat ini di dunia setiap menit ada sekitar 4 anak usia di bawah 5 tahun yang meninggal dunia. Di Indonesia, sampai bulan Juni 2021 kemarin, sebanyak 676 kasus anak yang meninggal dunia. Sedangkan jumlah anak yang terinfeksi mencapai sekitar 250.000 anak. Berikut ini ada 5 faktor penyebab meningkatnya jumlah pasien anak yang terpapar virus COVID-19. Tren peningkatan. Akhir-akhir ini jumlah pasien terpapar virus COVID-19 pada anak semakin meningkat. Daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan daerah yang jumlah pasien anak terpapar COVID melebihi jumlah rata-rata. Virus COVID-19 ini menyerang anak pada kelompok usia 7-12 tahun dan 16-18 tahun. Namun, ada juga kelompok usia balita, yakni 0 hingga 2 tahun. Tidak hanya di Indonesia, saat ini peningkatan jumlah kasus infeksi COVID-19 pada anak juga terjadi di berbagai negara. Sebuah studi dari Imperial College of London menemukan bahwa sejak 20 Mei hingga 7 Juni di Inggris, kasus COVID pada anak usia 5 hingga 12 tahun naik hingga 5 kali lipat. Mutasi virus. Tingginya kasus COVID pada anak terjadi karena adanya mutasi dari virus itu sendiri. Varian Delta adalah nama dari mutasi virus COVID-19. Kini, virus varian Delta sudah menyebar ke 92 negara termasuk Indonesia. Virus varian Delta ini 60% lebih cepat menular dibandingkan virus sebelumnya, yakni virus varian Alpha. Menurut Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular Amerika Serikat, anak-anak lebih memungkinkan terinfeksi dengan varian Delta dibandingkan Alpha karena lebih mudah menular. Klaster keluarga. Penularan pada anak dipicu oleh penularan yang terjadi di dalam keluarga. Anak menjadi salah satu populasi yang rentan dalam keluarga. Aktivitas orang tua di luar rumah seharian berpotensi membawa virus masuk ke dalam rumah. Penularan mudah terjadi karena protokol kesehatan sangat rendah dijalankan saat berada di dalam rumah. Populasi rentan. Anak sebagai salah satu populasi rentan yang memiliki risiko tertular virus lebih tinggi. Biasanya karena anak masih sulit menerapkan protokol kesehatan seperti disiplin mencuci tangan, memakai masker bila keluar rumah, dan menjaga jarak. Fasilitas kesehatan untuk anak terbatas. Idealnya, jika anak terpapar virus COVID-19, maka ia harus diberikan perawatan intensif di ruang isolasi khusus. Untuk pasien balita biasanya ditaruh di ruang Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, sedangkan untuk anak usia 1 hingga 18 tahun akan dirawat di ruangan Pediatric Intensive Care Unit atau PICU. Namun, sayangnya fasilitas itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan ruang perawatan untuk orang dewasa. Nah, kelima faktor inilah yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah pasien anak yang terpapar COVID-19. Tetapi tenang saja teman-teman, kita tetap bisa menghindari virus itu kok. Caranya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Yuk kita sama-sama saling menjaga supaya kita semua tetap sehat. Semangat selalu ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!